di enterprise, mungkin tidak semua Bapak manfaatkan. Jadi ada beberapa aplikasi yang sangat sering digunakan dan ada beberapa aplikasi yang tidak digunakan. Kalau dari saya menentukan kapan menggunakan open source atau tidak, kalau prinsip saya di beberapa perusahaan yang saya bekerja itu akan mengusahakan terlebih dahulu menggunakan open source, Pak. Jadi kita cari tahu dulu open source-nya itu tersedia atau tidak, karena mungkin saya bisa cerita ini Pak, di perusahaan kedua saya itu saya di hire untuk memigrasi dari enterprise ke open source. Itu salah satu alasan kenapa saya di hire. Dan di sana penghematan yang saya lakukan di perusahaan tersebut sangat besar Pak. Jadi perusahaan saya lepas lisensi, pembelian lisensi ke perusahaan ke perusahaan enterprise tersebut yang pertama, dan itu juga ada konsekuensinya Pak. Jadi mungkin ketika kita beralih dari enterprise ke open source, maka kita harus mengelola sendiri aplikasi tersebut. Jadi in-house maintenance Pak. Dan berkaitan dengan pertanyaan security, kalau dari saya, aplikasi open source ini tuh bisa kita full self-hosted, Pak. Kita bisa lakukan instalasi on-premise di servernya kita sendiri. Jadi berkaitan dengan pertanyaan security, kalau Bapak ada isu, trust issue ke deployment di sisi cloud, atau misalkan ketika kita simpen di GCP gitu, kita nggak percaya bahwa datanya itu mungkin saja bocor ke Google gitu. Mungkin ada pembahasan seperti itu. Jadi aplikasi ini tuh bisa kita download Pak. Sederhananya kita bisa download dan kita bisa install di aplikasi eh, bisa diinstal di cloud. Jika yang juga menyediakan produk enterprise-nya, tapi juga kebanyakan itu sendiri di on-premise mesinnya gitu Pak. Jadi kita lebih leluasa bahkan untuk mengatur tingkat security-nya kita sendiri, tapi diintegrasikan dengan sistem lain di internal kita. Nah, jadi saya rasa isu-isu berkaitan dengan security itu bisa dihandle sama di perusahaan Bapak sendiri. Menurut saya di perusahaan Bapaknya juga sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Dan saya bisa menggambarkan itu perusahaan-perusahaan besar geospasial di Indonesia itu sangat sangat mengadaptasi penggunaan geospatial open source ini sehingga bisa melahirkan produk-produk enterprise yang mereka jual dengan sangat mahal gitu, Pak. Nah, mungkin tadi akan ada peralihan investasi dari beri license eh, ke pengadaan mesin internalnya, Pak. Pengadaan mesin on-premise-nya atau servernya. Jadi mungkin menurut saya seperti itu. Eh, Selama solusi open source-nya itu tersedia, kita masih bisa manfaatkan hal tersebut. Dan biasanya juga solusi open source juga mendukung dengan datanya, Pak. Misalkan kita menggunakan OpenStreetMap, biasanya kita menggunakan Google Map API, itu kan cukup mahal ya, Pak. Misalkan nge-get POI-nya, nge-get jalannya, itu sangat mahal per request. Per request kita tetap harus bayar berlangganan ke Google Map. Nah, dengan kita beralih ke open source atau ke OpenStreetMap, kita bisa menghemat banyak hal. Tapi tentu dengan beberapa konsekuensi. Misalkan contohnya kualitas data atau kualitas kecepatan analitik itu sangat bergantung dengan kemampuan kita. Maka kalau di sisi data kita biasanya mengembangkan sendiri pengayaan datanya sendiri gitu Pak. Kita ambil dari open source, kita kembangkan kembali datanya dan diintegrasikan ke dalam aplikasi kita. Mungkin kesimpulannya seperti itu Pak. Jadi menurut saya secara pribadi tidak punya motivasi untuk menggunakan aplikasi enterprise karena saya rasa infrastruktur ketersediaan open source sekarang itu sudah sangat memenuhi dan dan lagi gitu Pak, sekarang tuh sedang berkembang banyak teknologi-teknologi modern yang mana ngembangin aplikasinya juga makin mudah, makin cepat, makin ringan. Jadi menurut saya apabila Bapak punya tim in-house untuk mengembangkan hal tersebut, sangat disarankan untuk mencoba terlebih dahulu teknologi open source daripada langsung mengambil teknologi enterprise. Mungkin seperti itu Pak.
Oke, baik Mas Asmi, karena kami juga ada beberapa hal isu ya, mungkin apa kaitannya dengan bank data yang kira-kira antar instansi gitu, sama-sama kolek data yang sama, tapi nyimpen di tempat masing-masing. Padahal ada aspek data sharing yang bisa dipergunakan, benar. Sehingga dari respon Mas Asmi tadi kan, kalau memang open source mungkin simpelnya dikuati di infrastruktur internal kami gitu ya, untuk Betul, lokal Pak. komputernya gitu, tapi yang pasti harus make sure dulu bahwa eh, data analitik macam apa yang sebenarnya jadi concern di tempat kami. Gitu ya, Mas Ya, Asmi ya? Pak. Oke. Oke, Mbak Nuwun kira-kira. Mungkin bisa lanjut ke aspek teknikalnya sambil kami lihat. Nuwun. Mungkin aku coba ini, Pak, biar lebih ke praktikalnya lagi. Contoh, misalkan ini, Pak, untuk G-Server, kan ada lagi yang sebandingnya itu dengan ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online. Nah, kita eh, untuk di open source-nya kita bisa menggunakan GeoServer yang mana kalau di ArcGIS itu bisa melahirkan seperti map service seperti picture server, image service, dan di sini dengan menggunakan GeoServer kita bisa melahirkan produk yang sama dan juga bisa diintegrasikan dengan berbagai macam peta. Baik, misalkan dari Bapak udah berlangganan enterprise tersebut, itu pasti ada ada kemampuan untuk membaca data-data dari open source juga. Jadi kalau misalkan Bapak berintegrasi antar lembaga dengan misalkan ada lembaga A gitu menggunakan GeoServer, ada lembaga A menggunakan S3 Enterprise, itu juga bisa saling diintegrasikan gitu, Pak. Ada cara komunikasinya. Kalau dari open source ini tadi caranya menggunakan satu standar, Pak. Namanya standar Open Geospatial Consortium. Ketika kita bertemu di standar ini, maka berbagai macam data service itu bisa ketemu gitu Pak. Jadi tinggal tinggal nyari titik ketemunya mau ketemu di mana. Siapa membaca dari format yang mana. Mungkin seperti itu Pak untuk integrasinya. Jadi ketika kita menggunakan open source juga bukan berarti lingkungan pengembangan kita menjadi lebih sempit, tapi tetap ada celah untuk bisa kita masuk dan berintegrasi dengan berbagai macam kebutuhan. Dan mungkin di sini, ini contohnya untuk pengembangan GeoServer, dan saya mau cerita lagi, ada lagi nih pengembangan Basemap. Jadi kalau Bapak pernah menggunakan Basemap dari OpenStreetMap, Basemap dari eh, Google Map misalkan ya Pak, atau Basemap dari Karto, itu kita bisa mengembangkan Basemap kita sendiri. Misalkan PJT punya banyak banget data gitu Pak, data jalan, data saluran, data pipa mungkin seperti itu, atau data-data lainnya yang dapat disusun eh, menjadi satu kesatuan sehingga menggambarkan pola Basemap tersendiri. Itu kita bisa membangun basemap kita sendiri gitu Pak. Jadi ketika kita punya aplikasi, pengen kita custom basemapnya, itu salah satu solusinya kita bisa menggunakan GeoServer untuk pengembangan basemap tersebut. Terus juga kemudian di sini eh ada basemap, terus ada GeoNode. Nah, mungkin tadi sempat disampaikan ada uh, ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online. Di sini kita punya GeoNode di open source-nya sama. Ketika kita buka GeoNode, itu akan ada data katalog juga, akan ada detail datanya. Kita bisa melakukan styling di sana, kita bisa men-sharing datanya di sana. Jadi selalu ada solusi dari open source-nya. Namun cenderung dari solusi open source itu terpisah-pisah per satu kebutuhan gitu Pak. Tadi kan JS servernya sendiri, terus geoportalnya atau CMS-nya sendiri kepisah. Jadi kalau di open source kita harus install dua aplikasi, GeoNode sama GeoServer. Sedangkan kalau misalnya kita udah pakai Enterprise itu sudah diinstalkan satu paket itu tanpa perlu mikirin persatuan instan aplikasinya. Mungkin itu sih kekurangannya kita jadi banyak melakukan development perintilannya gitu Pak. Jadi satuan-satuan kita harus pastikan jalan. Mungkin seperti itu. Ini contohnya lagi ada Nominatim. Nominatim ini untuk geocoding atau reverse geocoding. Geocoding itu mencari alamat, Pak. Bisa dari teks menjadi koordinat atau dari koordinat menjadi teks. Seperti yang biasa kita lakukan di Google Map, Pak. Misalkan Bapak mencari Garut gitu di search, itu kan akan mengarahkan ke koordinat di Garut. Atau kita masukin koordinat akan mengarahkan ke titik mana di petanya. Dan di sini ada solusi dari open source-nya yaitu Nominatim. Di sini kita bisa gunakan juga Nominatim untuk melakukan fungsi yang sama dengan di Google Map. Namun di Nominatim ini ada kekurangannya, ya datanya tidak seakurat dari Google Map dan tidak selengkap dari Google Map. Hanya itu saja kekurangan dari
penggunaan open source untuk geospasial geocoding ini. Iya, Pak ya. Oke. Kita coba lanjut, Pak. Nah, mungkin ini ada yang cukup familiar juga kalau Bapak tahu ada eh, Google Earth Engine. Misalnya ada analitik untuk cuaca, analitik untuk perubahan penggunaan lahan, ada analitik untuk suhu ini atau misalkan curah hujan itu sangat bisa dianalisis menggunakan Google Earth Engine. Nah, ketika Bapak bisa mengembangkan Google Earth Engine-nya secara manual, itu juga kita bisa olah menjadi aplikasi custom kita sendiri. Jadi ini dari Google, walaupun dari Google, tapi open source untuk API Python-nya, kita bisa mengembangkan aplikasi berbasis raster dengan memanfaatkan Google Earth Engine dan bisa diintegrasikan dengan teknologi baik itu JavaScript maupun ke Python. Dan yang selanjutnya, ini Pak, ada ini saya rasa cukup powerful untuk menggantikan routing dari Google Map routing yang biasa kita gunakan. Biasanya kan Bapak buka Google Map itu, buka Google Map dari rute A ke rute B, misalnya di mobil gitu, di motor untuk bepergian ke suatu wilayah. Ternyata ada juga tools open source-nya yang bisa kita kembangkan sendiri. Jadi open route service kita bisa develop sebagai backend untuk routing engine sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini banyak tools-nya juga selain direction itu ada distance metric. Jadi dari satu titik ke 50 titik sekaligus gitu Pak misalkan, terus ada juga elevation profile, ada juga isokron untuk mengetahui dari satu titik itu bisa menjangkau kalau kita berjalan 10 meter itu bisa menjangkau kemana saja. Dan ini cukup powerful, yang mana kalau kita ketahui penggunaan route engine dari Google Map itu sangat mahal. Jadi tiap satu kali hit itu sudah dibayar, sudah masuk ke billing. Dan Open Route Service dengan basis data road network dari OpenStreetMap itu bisa membantu kita menghemat banyak cost dalam melakukan route engine service. Tapi tadi dengan konsekuensi memang akurasi data tidak selengkap di Google Map. Namun secara praktikal di lapangannya ini kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan yang masif. Jadi ini kita bisa install di lokal kita sendiri, baru melakukan proses routing engine untuk kebutuhan kita di perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada ini sebanding dengan Street View. Kalau Bapak kalau Bapak juga menggunakan API dari Street View-nya Google itu sangat mahal juga untuk mengetahui kondisi foto panorama dari lokasi yang ingin kita survei misalkan. Dan di sini juga tersedia Mapillary. Mapillary itu sangat membantu untuk misalkan Bapak mau survei tapi mau bikin aplikasi untuk ya survei sederhana untuk dari foto-foto historisnya di wilayah tersebut seperti apa untuk menggantikan API Street View itu juga sangat membantu, dan ini banyak digunakan serta kontribusinya juga dari masyarakat sama kayak kalau Google Street View kan kontribusinya dari tim Google-nya langsung. Kalau dari Mapillary ini kontribusinya dari tim Mapillary, mohon maaf, kalau Mapillary itu dari kontribusi masyarakat yang melakukan survei di lapangan. Jadi ini terbuka. Kemudian ada ini Pak. Nah mungkin ini berkaitan dengan ramalan cuaca. Di PJT mungkin membutuhkan ini. Misalnya pengen bikin dashboard, ada ramalan cuacanya, ada eh, ada real time monitoring. Ini Pak, datanya itu real time. Jadi BMKG bekerja sama dengan Rainviewer untuk mempublish si service semua radar yang aktif di Indonesia milik BMKG itu diintegrasikan dengan Rainviewer. Nanti kita bisa menggunakan API dari Rainviewer untuk memvisualisasikan dan punya dashboard yang bisa memvisualisasikan ya, terutama misalkan di lokasi Bapak itu lagi hujan atau tidak, itu bisa langsung termonitoring di sini dan ada prediksinya juga. Kalau nggak salah 30 menit ke depan itu ngeluarin prediksi curah hujan. Jadi ini sangat membantu dan ini terintegrasi dengan aplikasinya BMKG. Terus yang selanjutnya ini ada alternatif lain Pak, yang tadi sebelumnya saya sampaikan ada dari GeoServer. Ini ada alternatifnya dari Tegola untuk format yang lebih modern, itu untuk format Mapbox vector tile. Jadi kalau misalkan Bapak mau migrasi tadi dari ArcGIS Enterprise, mau migrasi ke Tegola atau ke GeoServer, saya rekomendasikan